Bayangkan sebuah sungai yang mengalir selama ribuan tahun, menyaksikan kelahiran peradaban manusia pertama, menjadi saksi kekaisaran, perang, dan janji-janji Alkitabiah. Kini mulai mengering. Sungai Efrat yang disebutkan secara langsung dalam Kejadian sebagai salah satu dari 4 sungai yang keluar dari Taman Eden, kini benar-benar menghilang di depan mata kita. Dan apa yang muncul dari dasar airnya mengejutkan para ilmuwan, arkeolog, dan pelajar Alkitab. Beberapa tahun terakhir, gambar-gambar menakjubkan mulai beredar. Dasar sungai yang kering, retakan dalam pada tanah, gua dan terowongan terungkap, struktur kuno, kerangka, bahkan tulisan misterius di bebatuan. Semuanya muncul seiring surutnya air. Satelit mengonfirmasi, volume air Efrat turun drastis sejak 2003 dengan periode kekeringan parah sejak 2018. Namun sekarang, pada tahun 2025, kita menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli mengatakan bahwa jika terus seperti ini, Efrat bisa lenyap sepenuhnya dalam beberapa tahun. Mengapa semua ini begitu mengkhawatirkan secara Alkitabiah? Dalam Wahyu, pasal 9, berbicara tentang 4 malaikat yang terikat di sebelah sungai besar Efrat, siap dilepaskan tepat pada waktunya untuk membunuh sepertiga manusia. Ini terjadi pada bunyi trompet ke-6, salah satu penghakiman terakhir dari Tuhan atas bumi. Lalu lagi pada Wahyu 16, sungai ini disebut dalam gambaran cawan murka ke-6, di mana tanahnya dikeringkan untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. 2 momen berbeda, tetapi keduanya suam-suam kuku dan penuh nuansa akhir zaman. Arkeolog yang menjelajahi wilayah Suriah dan Irak, tempat Efrat mengalir, baru-baru ini menemukan gua bawah tanah yang terungkap karena kekeringan, dan penduduk lokal melaporkan suara-suara aneh dari bawah tanah. Beberapa menggambarkannya seperti teriakan tertahan, sedangkan yang lain mendengar bunyi logam. Laporan-laporan ini semakin memicu spekulasi. Apakah ini para malaikat yang dipenjarakan mulai mengungkap diri? Apakah ini nyata atau hanya metafora? Para skeptis akan bilang ini kebetulan. Kekeringan disebabkan oleh pengelolaan air yang buruk, bendungan, dan perubahan iklim. Namun apa jawaban untuk ketepatan yang luar biasa bahwa Alkitab menunjuk lokasi ini sebagai pusat peristiwa penting di akhir zaman? Apakah mungkin fakta alam dan realitas spiritual kini bertemu pada titik inilah, tepat sekarang? Apa yang dunia anggap sebagai sungai kering, bagi orang percaya ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa kekuatan super sedang bergerak. Lanskap yang pernah menjadi rumah Adam, Babel, Nimrod, kini memunculkan rahasia tersembunyi selama ribuan tahun dan mungkin kunci untuk memahami zaman yang kita jalani. Jika Efrat mengering dan tanda-tandanya terpenuhi di depan mata kita, maka pertanyaannya kini bukan lagi jika, tetapi apakah kita siap untuk apa yang akan datang? Ketika Yesus berjalan di tengah-tengah kita, kata-katanya bukan sekadar nasihat spiritual. Mereka adalah peringatan profetik. Dia tidak hanya mengajari kita untuk mengasihi dan mengampuni. Dia memperingatkan dengan jelas tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Namun selama berabad-abad, banyak dari peringatan itu diabaikan, disalah-tafsirkan, atau terlupakan. Sekarang sambil dunia menyaksikan sungai Efrat mengering, mungkin inilah saatnya kita kembali memperhatikan apa yang Sang Mesias katakan sebelum terlambat. Dalam Matius 24, Yesus duduk bersama murid-muridnya di Bukit Zaitun dan menjawab pertanyaan yang terdengar hingga kini. Kapan semua itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu dan akhir dunia? Jawaban Yesus panjang sekali. Tidak ada ruang untuk keraguan. Dia berbicara tentang perang, kelaparan, penyakit, gempa di berbagai tempat.
Namun dia juga menyatakan itu hanyalah permulaan penderitaan. Intinya, Yesus tidak hanya menggambarkan penderitaan manusia, tetapi rangkaian peristiwa yang akan semakin intens, seperti kontraksi seorang wanita yang hendak melahirkan. Dia tahu tanda-tanda fisik, keruntuhan alam, konflik politik, bahkan fenomena di langit akan menjadi pertanda mendekatnya kedatangannya. Tetapi Yesus sendiri tidak menyebut Efrat secara langsung. Dia berbicara tentang tanda-tanda di langit dan di bumi, dan terpenuhinya perkataan para nabi. Saat kita mengaitkannya dengan kitab Wahyu, kita melihat bahwa Efrat disebut baik pada trompet ke-6 maupun cawan ke-6. Bukan kebetulan, tapi kesatuan dalam rencana profetik ilahi. Lebih penting, Yesus menegaskan, "Karena itu kalau kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa itu sudah dekat, sudah hampir di depan pintu." Matius 24:33. Dia berkata, "Perhatikan, tetaplah waspada, karena tanda-tandanya tak lagi berupa simbol, tetapi nyata dan jelas. Dan kini, dengan ilmu dan iman tertuju pada sungai yang kembali surut, mungkin kita benar-benar melihat pemenuhan literal dari apa yang sang guru telah nasihatkan ribuan tahun lalu. Mengapa kita telah mengabaikan tanda-tanda ini begitu lama? Mungkin karena ketakutan, mungkin karena ketidakpercayaan, atau karena rutinitas sehari-hari membuat kita tuli secara rohani. Tapi kini ini berubah. Dunia gelisah, alam meratap, dimensi spiritual dan fisik beradu di depan mata kita. Generasi sekaranglah yang paling terhubung, paling informasi, namun secara ironis paling buta rohani. Banyak yang tertidur, sementara tanda-tanda meneriakkan kebenaran di headline, di langit, dan di sungai yang surut. Dan juga di sabda Yesus yang bergema melalui zaman. Peringatan sudah diberikan. Dan sekarang, seperti yang dia katakan, "Hai orang yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Kitab Wahyu, pasal 9 ayat 13-15, menyajikan salah satu pengamatan yang paling menggelisahkan dalam Alkitab. Yohanes, rasul yang diasingkan di Pulau Patmos, mencatat sebuah visi akhir zaman setelah bunyi trompet ke-6. "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di pinggir sungai besar Efrat." Kalimat sederhana ini, syarat misteri, menempatkan kita di hadapan sebuah adegan mengerikan. Dan sekarang, lebih dari 2000 tahun kemudian, itu hampir terwujud di depan kita. Siapakah malaikat-malaikat ini? Mengapa mereka dipenjara? Dan apa yang akan terjadi ketika mereka dibebaskan? Alkitab menunjukkan bahwa tidak semua malaikat tetap setia kepada Pencipta. Sepertiga mereka jatuh bersama Lucifer, dan menurut 2 Petrus 2:4 serta Yudas 1:6, banyak yang ditahan dalam belenggu kekekalan untuk dihukum pada hari penghakiman. Ini menunjukkan bahwa ada makhluk malaikat yang melampaui batas sehingga dijatuhi penjara khusus. Dan kini, di Wahyu, kita melihat keempat malaikat itu, khususnya terikat bukan di langit atau neraka, tetapi di bawah sungai Efrat. Yang paling mengganggu adalah konsekuensi pembebasan mereka. Dan dilepaskanlah keempat malaikat yang disediakan untuk saat itu, hari itu, bulan itu, dan tahun itu, untuk membunuh sepertiga manusia. Ini adalah peristiwa berskala apokaliptik, ditentukan secara ilahi. Mereka tidak muncul secara kebetulan. Mereka tidak dibebaskan karena kesalahan. Mereka dipersiapkan untuk momen spesifik dalam sejarah. Apakah ini literal atau simbolik? Teolog berbeda pendapat. Banyak yang melihat malaikat ini sebagai pemimpin militer spiritual jahat atau kekuatan jahat yang memicu perang, kehancuran, dan kematian massal. Yang lain meyakini mereka adalah makhluk surgawi yang sudah jatuh, memiliki kekuatan besar, dipenjara sampai diizinkan oleh wilayah kekuasaan Tuhan untuk menjalankan hukuman di bumi. Namun poin paling mengkhawatirkan adalah
Apa jika penurunan air Efrat bukan hanya sebuah kebetulan alam, tetapi persiapan nyata untuk momen ini? Jika dasar sungai terbuka, terungkap gua dan suara-suara misterius, mungkinkah kita sedang menyaksikan penemuan penjara mereka? Penduduk setempat melaporkan suara-suara aneh dari bawah tanah, tertahan, gemerincing logam. Media lokal kebingungan. Ilmuwan mencoba menjelaskan melalui keruntuhan bebatuan, tetapi belum ada konsensus. Bagi banyak orang Kristen, laporan semacam ini bisa jadi konfirmasi bahwa ada lebih dari sekadar bumi di bawah kaki kita. Yang penting di sini adalah simpul tanda-tanda. Kekeringan sungai, laporan arkeologis, suara misterius, dan teks kuno Wahyu, semuanya mengarahkan pada kemungkinan konkret bahwa makhluk ini terpenjara sejak dahulu, kini akan memainkan perannya dalam akhir zaman umat manusia. Kita dihadapkan pada peringatan rohani luar biasa. Apa yang ada di dasar Efrat bukan sekadar tanah kering. Mungkin itu awal dari salah satu penghakiman paling dahsyat yang pernah kita ketahui. Dan jika memang benar demikian, hanya satu pertanyaan yang penting. Apakah kita sudah siap secara rohani untuk menghadapi apa yang akan dibebaskan? Kitab Wahyu adalah, tanpa keraguan, kitab paling penuh teka-teki dalam Alkitab. Di dalamnya, Yohanes mencatat visi yang menantang pemahaman manusia. Meterai dibuka, trompet dibunyikan, cawan ditumpahkan, dan di antara semua itu, sungai Efrat muncul kembali. Bukan sekadar elemen geografis, melainkan komponen vital dalam skenario penghakiman ilahi. Dalam pasal 16 ayat 12, Yohanes menuliskan, "Dan malaikat keenam menuangkan cawannya ke atas sungai besar Efrat, maka airnya mengering, supaya disiapkan jalan bagi raja-raja dari timur." Ini adalah cawan murka yang keenam. Fokusnya bukan lagi hukuman terhadap umat manusia, tetapi persiapan sebuah jalan, koridor strategis, yang akan memicu salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah nubuat, pertempuran Armageddon. Mari kita telaah langkah demi langkah. Pertama, Efrat digambarkan sebagai halangan alami. Keberadaannya menghalangi laju pasukan dari timur. Namun saat sungai mengering, jalan terbuka. Ini menandakan pergerakan militer besar. Raja-raja dari timur, oleh banyak ahli teologi, diartikan sebagai kekuatan timur, seperti Cina, Iran, atau aliansi negara-negara Asia yang akan maju melawan Israel dan Barat di hari-hari terakhir. Lainnya melihat ini secara spiritual, sebagai kekuatan jahat yang melawan umat Tuhan. Tapi intinya adalah, kekeringannya, Efrat, yang disebut secara eksplisit, menjadi peristiwa krusial untuk memulai nubuat ini. Dan hari ini, dengan sungai nyaris kering, tanah luas terbuka, dan krisis air melanda, apa yang kita saksikan bukan semata kejadian alam. Itu adalah nubuat tengah diperankan. Konteks cawan keenam juga sangat penting. Tak lama setelahnya akan muncul 3 roh jahat seperti kodok dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu. Roh-roh ini adalah setan-setan yang melakukan mujizat penipuan dan mengumpulkan raja-raja dunia untuk peperangan pada hari besar Allah Maha Kuasa. Dan mereka dikumpulkan di tempat bernama Armageddon. Inilah kesadaran mencengangkan. Pengeringan Efrat bukan tujuan akhir, melainkan permulaan mobilisasi iblis yang berpuncak pada konflik fisik dan spiritual terbesar sepanjang sejarah manusia. Sungai yang pernah menyuburkan peradaban kini menjadi jalan maut dalam skenario penghakiman akhir. Kita bisa melihat ironi yang tajam. Tempat yang menyaksikan permulaan peradaban juga menjadi medan akhir dari peradaban itu sendiri. Sebuah siklus yang tertutup. Sejarah manusia dimulai di Eden, berujung ke Armageddon, dan Efrat menjadi penghubung antar dua ujung itu. Namun ironisnya, banyak yang tidak peka. Sebagian besar tidak menangkap. Kita hidup seakan-akan semuanya akan terus seperti biasa.
Tapi fakta-faktanya nyata. Sungai mengering, nubuat melaju, dan dunia perlahan bergerak menuju akhir zamannya. Sekaranglah saatnya untuk peka, terjaga, menyadari bahwa Efrat bukan sekadar sungai, ia adalah jam nubuat. Dan ketika airnya menghilang, sesuatu besar akan terjadi. Setelah semua yang diungkap, pengeringan Efrat, tanda-tanda yang diabaikan, malaikat yang terpenjara dan perannya dalam wahyu, pertanyaan tak terhindarkan muncul. Lalu bagaimana? Apa arti semua ini bagi saya, bagi Anda, bagi umat manusia? Apakah kita benar-benar hidup di bab terakhir sejarah manusia? Dan yang lebih penting, apakah kita siap? Banyak yang menganggap nubuat ini hanya mitos kuno, hiperbola teologis, metafora yang tidak relevan untuk zaman modern. Namun masalahnya bukan pada Alkitab, tetapi pada kita. Firman Tuhan tidak berubah. Yang berubah adalah kepekaan rohani kita. Yang dulu dibaca dengan takut dan hormat, sekarang dianggap simbol atau lebay. Padahal tanda-tanda kini menuntut perhatian. Krisis air, instabilitas global, perang, penyakit, bencana alam, dan kini sungai Efrat menunjukkan dirinya kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini benar, melainkan apa yang Allah sedang katakan kepada kita. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan selalu memperingatkan sebelum bertindak. Dia tidak akan menjatuhkan hukuman tanpa memberi peringatan. Nuh membangun bahtera sebelum banjir. Yunus diberi kesempatan memperingatkan Niniwe. Dan hari ini, tanda-tanda ini terdengar nyaring. Waktunya hampir habis. Jendela pertobatan hampir tertutup. Dunia melangkah cepat menuju pemenuhan nubuat wahyu. Namun ada kabar baik di tengah semua ini. Kita masih punya waktu. Waktu untuk datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Waktu untuk bertobat. Waktu untuk membuka mata rohani. Yesus bersabda, "Karena itu juga kamu harus siap, sebab Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak diduga." Matius 24:44. Dia akan datang bagai pencuri, tak terduga. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada waktu untuk memilih sisi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembalilah kepada firman Tuhan. Baca, renungkan, pelajari. Firman adalah peta kita di tengah kekacauan. Berdoalah lebih dari sebelumnya. Bukan doa kosong, tetapi ratapan penuh kerinduan dan penyerahan. Persiapkan rumahmu. Didik anak, siapkan keluarga. Jangan hanya berharap di gereja besar, mulailah dari rumah. Lepaskan keterikatan duniawi. Kekayaan status kemewahan, tak ada yang dibawa melampaui kematian. Beritakan. Jadilah suara di padang gurun. Banyak yang masih terlelap. Ingat, Yesus memanggil kita bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kewaspadaan. Nubuat hart bukan untuk melumpuhkan, melainkan untuk mempersiapkan. Karena kedatangan Kristus bukan hukuman bagi orang benar, tapi harapan yang tertinggi bagi jiwa. Waktu hampir habis, air menyusut, kebenaran muncul, dan kini semuanya tergantung pada bagaimana kita merespons. Sungai Efrat mengering, tanda-tanda berada di hadapan mata. Nubuat yang dulu terasa jauh kini mendekat dengan suara trompet. Bukan kebetulan, bukan teori konspirasi. Ini adalah pemenuhan Alkitabiah. Setiap tetes air yang lenyap dari sungai kuno ini membawa tuntutan hati dari surga. Bersiaplah. Kita telah melihat sepanjang video ini bahwa Efrat bukan sekadar landmark geografi. Ia adalah jam nubuat. Ia menghubungkan kejadian, wahyu, dan zaman sekarang. Malaikat terpenjara, pasukan timur, persiapan Armageddon. Semua itu bukan legenda, melainkan realitas spiritual yang berbaris menjadi sejarah di depan mata kita. Yesus telah memperingatkan, para nabi mencatat detailnya. Alam bersuara, dan langit masih diam. Sementara itu adalah jeda sementara sebelum zaman terakhir tiba. Ketika jeda itu berakhir, setiap
Manusia akan bertemu dengan pilihannya, dan tidak ada kesempatan kedua. Berita baiknya, masih ada waktu. Waktu untuk bertobat. Waktu untuk hidup kudus. Waktu untuk kembali kepada firman, tinggalkan dosa, hidup dengan pandangan kekal. Tragedi terbesar bukanlah akhir dunia, melainkan tiba di akhir hidup tanpa siap menghadapi dunia baru yang akan datang. Oleh karena itu, jangan abaikan tanda-tanda. Jangan bungkam Roh Kudus. Jangan anggap enteng apa yang tertulis dengan tinta ilahi. Sekarang saya mengajak Anda, bagikan video ini dengan mereka yang perlu terbangun. Tulis di komentar apa pendapat Anda tentang semua ini. Apakah Anda percaya keempat malaikat akan segera dibebaskan? Apakah Anda siap secara rohani menyambut kedatangan Kristus? Berlangganan kanal ini untuk terus menerima konten yang membuka mata dan memperkuat iman Anda. Dan yang paling penting, jagalah kewaspadaan, berdoa, dan bersiaplah. Karena Sang Raja akan segera datang.